Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asafiu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD Vivo Y03 yang kondisinya pecah seperti ini. Kita langsung saja mengeksekusinya. Kita lepas dulu untuk SIM tray-nya. Kemudian kita akan melepasi tutup belakang atau back covernya. Di sini kita akan melepasi tutup belakang atau back covernya ini menggunakan blower uap. Bisa juga menggunakan net layer atau menggunakan separator LCD atau menggunakan alat pemanas yang lain. Yang pasti alat pemanas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya, atau bisa juga menggunakan cairan ya. Cairan ini berupa cairan glue remover atau cairan thinner atau cairan apapun yang bisa untuk melemahkan lemnya dan mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Ini adalah cairan thinner yang saya tetes sedikit-sedikit ini di pinggir-pinggirnya untuk membantu melemahkan lemnya. Kemudian kita akan menyisitnya dengan menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Setelah celahnya ketemu, kita akan menyisit dengan menggunakan mika yang kita ambil dari mika bekas tempered glass atau mika dari pecahan LCD atau mika dari bawaan LCD. Biasanya kita beli LCD kemudian dibawakan mika untuk menyisir seperti ini, atau menggunakan mika-mika yang lainnya yang pasti berbentuk pipih seperti ini yang bisa digunakan untuk menyisir tutup belakangnya, serta nanti digunakan untuk menyisir LCD-nya juga. Setelah tutup belakangnya terbuka, kita akan melepasi untuk semua bautnya. Kita lepasi semua baut-baut ini satu persatu. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman bantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, juga terima kasih, semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan bezelnya atau penutup mesinnya ini. Kita mencari celahnya ya. Biasanya celah itu kita ambil dari sekitar tempat SIM tray-nya. Jadi kita cari celahnya dulu untuk menyisitnya. Kita bisa menggunakan kuku jari atau menggunakan mika yang tadi juga digunakan untuk menyisit untuk area ini seperti ini, supaya bisa melepas dengan mudah. Setelah terlepas, kita akan melepas untuk soket baterainya. Kemudian kita lepas untuk soket LCD-nya, dan kita juga lepas untuk soket bagian bawahnya. Kita akan melanjutkan dengan percobaan layar LCD yang baru. Kita pasang layar LCD-nya atau soket atasnya, kemudian soket bawahnya kita pasang, kemudian kita pasang juga untuk soket baterainya, dan kita nyalakan handphonenya. Kita akan menunggu sampai handphone itu masuk ke menu utamanya. Dan kita akan mencoba fungsi LCD dan screen-nya. Kita langsung saja mencoba untuk fungsi kontrasnya. Ini kita coba terlebih dahulu. Kita redupkan, kemudian kita terangkan kontrasnya untuk melihat fungsi kontrasnya. Kemudian kita akan mencoba fungsi yang lainnya. Kita akan menggeser-geserkan salah satu icon, kita tahan, kita rendam, kemudian kita geser-geserkan sampai bisa melewati semua area LCD-nya. Dan kita yakinkan semua area LCD-nya, terutama bagian tengah dan atas ini, bisa terlewati icon yang kita gerak-gerakan ini. Apabila terlepas, kita ulang lagi, kita gerak-gerakan pelan-pelan saja sampai bisa melewati semua area LCD-nya ya. Dan kita akan masuk ke area pengetikan. Kita ketikkan huruf dan angkanya ini satu persatu. Kita yakinkan semua angka dan hurufnya terketik dengan normal, nyaman saja diketikkan, tidak ada masalah. Dan kita bisa masuk ke menu perekam suara. Kemudian kita rekam suara kita. Kalau ada garis-garisnya seperti ini, itu menunjukkan suara kita sudah terekam. Berarti perekam ini sudah berfungsi. Berarti fungsi mikrofon ini telah berfungsi. Karena di bawah ini ada bagian yang untuk merekam suara, yaitu jalur perekam dan jalur ces. Kemudian kita bisa memutarnya. Perekam ini suaranya akan muncul dari atas ini, speaker atas bagian atasnya, karena buzzernya bukan terletak di bawah tapi terletak di atasnya, untuk meyakinkan fungsi mikrofon tadi dan fungsi ces-nya berjalan dengan normal. Kita harus mencoba juga untuk fungsi ces-nya.
Kita coba untuk casenya, kita colok casenya ya, dan ternyata sudah mengecas, berarti fungsi papan bawah ini berfungsi dengan normal saja untuk bagian cas dan bagian mikrofonnya. Dan kita lanjutkan dengan mematikan handphonenya. Sebelumnya kita respon terlebih dahulu, kita redupkan, kita nyalakan lagi, kita terangkan lagi, kita redupkan untuk melihatin fungsi lampunya berjalan dengan normal. Dan kita matikan handphonenya. Kemudian kita akan melepasi soket baterainya dan diikuti oleh pelepasan soket LCD-nya dan soket papan bawahnya. Dan kita lanjutkan dengan memberikan panas pada LCD-nya. Untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya, kita panasi terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan separator LCD, bisa juga menggunakan blower uap atau high layer atau menggunakan alat panas lainnya. Yang pasti alat panas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD dan baterainya. Bisa juga menggunakan cairan glue remover atau cairan thinner untuk mempermudah pengangkatan LCD dan baterainya. Setelah dirasa cukup panas ya, kita lanjutkan dengan pelepasan baterainya. Kita akan melepasi baterainya seperti ini. Kita akan menariknya di bagian sini. Kita tarik dua-duanya terlebih dahulu, tapi kita tarik pelan-pelan saja sampai agak terlepas sedikit, kemudian kita tarik pelan-pelan saja di bagian ini. Dan bisa juga menggunakan cairan ya, cairan yang saya sebutkan tadi, ya ini adalah cairan thinner yang untuk mempermudah atau melemahkan lem pada baterai dan LCD-nya. Kita kasihkan sedikit-sedikit cairannya, ya langsung terangkat ya. Kita tarik pelan-pelan dan kita angkat dengan pelan-pelan juga. Dan terlihat rapi saja pelepasannya agar tidak mengurangi kemampuan baterainya karena banyak lipatannya ya, jadi diangkat pelan-pelan saja. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan LCD-nya. Di sini kita menggunakan silet terlebih dahulu untuk melepas LCD-nya. Kita cari celahnya dulu menggunakan silet. Setelah celahnya ketemu, kita akan menyisit dengan menggunakan mika seperti ini ya, apabila menggunakan thinner tadi untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya sebagai pelemah lemnya. Kita tetesi thinnernya sedikit di bagian LCD-nya. Setelah kita bisa mendapatkan celahnya, kita akan menyisitnya dengan menggunakan mika. Mika yang tadi juga, mikanya kita pakai untuk melepas untuk belakangnya yang berbentuk pipih seperti ini. Bisa dari mika apapun, misalnya dari bekas tempered glass atau dari bekas LCD atau bawaan LCD. Yang pasti pipi seperti ini yang bisa digunakan untuk menyisit LCD-nya sampai terlepas ya. Setelah LCD-nya kelepas, kita akan membersihkan bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir LCD-nya. Kita bersihkan dari pecahan kaca, bekas-bekas lemnya. Kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya. Jangan sampai ada pecahan kaca yang tertinggal di situ yang bisa menghalangi LCD-nya tertempel dengan sempurna nantinya. Dan kita letakkan handphone ini di tempat yang datar. Bisa berupa keramik atau kaca untuk mengukur apakah frame di handphone itu mengalami bengkong atau tidak. Apabila mengalami bengkong, harus kita lepas mesinnya dan kita luruskan sebisa mungkin. Apabila tidak melakukan bengkong atau tidak mengalami bengkong, kita akan melanjutkan percobaan layar LCD-nya ini. Kita masukkan dulu LCD-nya ya. Untuk fleksibel LCD-nya kita masukkan, LCD-nya fleksibel bagian bawahnya kita masukkan. Kemudian kita akan memasang terlebih dahulu LCD-nya ini. Kita yakinkan apakah LCD-nya ini bisa terpasang pas plug sempurna di body frame-nya. Apabila ada yang menghalangi, kita akan perbaikinya. Apabila ada sesuatu yang kurang pas, misalnya ada tidak bisa plug di suatu tempat terdapat karena apa, kita akan tahu penyebabnya. Dan kita akan membenahi sebelum benar-benar LCD itu dipasang. Apabila kita rasa cukup bagus, semuanya bagus, dan kita lanjutkan dengan pengeleman LCD-nya. Kita akan mengelem LCD-nya ini di bagian pinggir-pinggir body frame-nya seperti ini. Kita lem secara menyeluruh merata secukupnya di bagian pinggir-pinggir body frame-nya. Untuk diperhatikan bagian atas ini biasanya ada sensor yang ada di atas itu untuk diberikan lem sedikit aja atau tidak diberikan lem sama sekali. Khawatirnya sensornya malah tertutup lem, nantinya bisa menghalangi sensornya.
Dan kita lanjutkan dengan pemasangan layar LCD-nya. Kita pasang, kita yakinkan fleksibel atasnya masuk dengan sempurna. Kemudian kita yakinkan juga untuk fleksibel bawahnya bisa masuk dengan sempurna juga. Setelah semuanya yakin masuk dengan sempurna, baru kita akan mempreskan LCD-nya. Kita akan pasang LCD-nya pelan-pelan saja mulai dari bawah, kemudian kita preskan, kita presisikan, kita senterkan ya antara atas, bawah, kanan dan kiri agar terpasang senter di titik tengah, dan kita tekan-tekan sedikit-sedikit. Kemudian kita akan menahan sementara dengan menggunakan karet atau menggunakan isolasi atau menggunakan alat penahan LCD, terserah saja. Yang pasti kita menahan seperti ini ya. Ini karet saya gunakan untuk menahan. Sekali-sekali saja, ini saya tidak melipat karetnya, jadi saya menggunakan karet agak banyak sedikit, tapi di sini kendor-kendor saja sebenarnya karena memang karetnya tidak saya lipat, cuma sekali-sekali saja. Terserah teman-teman, kalau ingin dilipat ya mungkin karetnya jumlahnya sedikit saja, jangan sampai berlebihan untuk menahan LCD ini. Jadi ya sedang-sedang saja, karena ini saya pakai karet satu-satu kayak gini aja, agak banyak tidak masalah. Dan kita akan menunggu kurang lebih sekitar setengah jam sampai 1 jam atau lebih, itu relatif saja tergantung dari kondisinya masing-masing. Yang pasti kita yakinkan bahwa lem ini cukup kering dan bisa dilepas karetnya. Apabila memang sudah dilepas tapi ada bagian yang belum sempurna, kita kasih karet lagi sampai dirasa lem itu kuat dan kering. Setelah kita rasa kering untuk lemnya tadi, kita akan melepasi semua karet-karetnya. Kemudian kita lanjutkan dengan merapikan fleksibel ini, fleksibel bagian atasnya. Kita rapikan agar bisa terpasang dengan sempurna. Kemudian kita akan memasang untuk soket LCD-nya dan soket untuk menuju papan bawahnya ini. Kita pasang, kita rapikan semua fleksibelnya agar terpasang plug. Dan kita rapikan juga untuk plastik-plastik penutup baterainya ini agar terpasang kembali dengan sempurna. Dan kita rapikan serta kita pasang juga untuk fleksibel papan bawahnya ini, soket papan bawahnya kita pasang kembali, kita rapikan untuk fleksibelnya. Dan kita akan kembalikan baterainya, kita rapikan kembali untuk penutup baterainya. Plastik-plastik penutup baterainya ini kita rapikan kembali dan kita pasang kembali untuk soket baterainya juga. Kemudian kita coba untuk menyalakan handphonenya terlebih dahulu untuk meyakinkan handphone itu masih hidup seperti yang kita harapkan. Kita lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya atau pinggir-pinggir LCD-nya ini. Kita bersihkan dari kotoran bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya atau LCD-nya ini sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya. Dan kita lanjutkan dengan pengembalian perlengkapan handphonenya. Ini adalah penutup atasnya atau penutup mesinnya ya. Kita kembalikan, kemudian kita tutup kembali dengan bezelnya. Kita rapikan. Dan kita akan mengembalikan semua baut-baut penutup mesinnya. Dan kita lanjutkan dengan pemberian lem pada bagian tutup belakangnya atau pick covernya. Kita kasihkan lem di pinggir-pinggirnya sampai menyeluruh merata, secukupnya saja. Di sini saya menggunakan lem berwarna putih, bisa juga menggunakan lem berwarna hitam yang digunakan untuk lem LCD tadi. Kita biarkan sejenak agar lem itu mengering sedikit supaya bisa langsung terpasang plug saja tanpa menunggu lama. Dan kita pasang untuk tutup belakang atau pick covernya, kita rapikan, kita presisikan, kita tekan-tekan ya, biar terpasang sempurna plug di body frame-nya.
Seandainya ingin menahan sementara, kita bisa menahannya seperti ini atau menggunakan karet. Kita menggunakan isolasi aja seperti ini yang menahan tutup belakangnya sampai lem itu dirasa kuat dan kering. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan tempat glass atau anti goresnya. Langsung kita pasang saja. Kita bersihkan terlebih dahulu dengan bawaan anti goresnya ini, pembersihnya yaitu yang nomor 1 dulu, yang basah ya. Kita bersihkan di LCD nya sampai sebersih-bersihnya. Kemudian kita biarkan sejenak sampai sedikit mengering. Setelah kita rasa cukup kering ya, kita lanjutkan dengan pembersihan dengan nomor yang 2, yaitu pembersih yang nomor 2. Kita akan membersihkan juga dengan sebersih-bersihnya juga. Dan kita akan memasang template glassnya. Kita pasang template glassnya ini. Kita yakinkan template glass ini berada di titik senternya, antara atas, bawah, kanan dan kiri berada di tepat di titik center. Kemudian kita pasang. Dan kita akan coba lagi fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya ini berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.